Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma. Apa sih algoritma itu? Nah, algoritma itu adalah solusi dari masalah yang diimplementasikan di program komputer atau membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah. Algoritma ini ditemukan oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Mentransformasikan masalah ke program komputer. Yang pertama, bentuk urutan masalah. Yang kedua, tentukan bahasa pemrograman. Dan yang ketiga, konsep mesin komputer. Ada 3 notasi dalam algoritma. Yang pertama, untaian kalimat deskriptif. Yang kedua, flowchart. Dan yang ketiga, pseudocode. Dan di sini saya akan membahas tentang flowchart. Flowchart adalah cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk simbol-simbol diagram alir. Ada 5 simbol atau notasi dasar di dalam flowchart ini. Simbol yang pertama, bentuknya ini hampir mirip dengan elips. Ini dinamakan dengan terminator. Fungsinya adalah memulai dan mengakhiri flowchart. Jadi, jika kita memulai dan mengakhiri flowchart, kita gunakan simbol terminator ini. Yang kedua, simbol panah. Ini dinamakan dengan arrow. Fungsinya adalah arah aliran alur. Yang ketiga, simbol segi 6. Namanya adalah preparation. Fungsinya sebagai inisialisasi atau pemberian nilai awal. Yang keempat, simbol yang bentuknya jajar genjang yang dinamakan dengan data. Fungsinya adalah membaca input dan menampilkan output. Yang kelima, simbolnya berbentuk persegi panjang. Ini dinamakan dengan proses. Fungsinya adalah proses pengerjaan. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Karena flowchart ini adalah bagan alir yang sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Nah, sekarang kita masuk ke contoh flowchart. Ada sebuah bola baseball dengan massa 145 gram dilempar dengan laju 25 meter per sekon. Berapakah energi kinetiknya? Nah, seperti ini flowchartnya. Jadi, di sini program menghitung energi kinetik. Dan di sini saya menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya. Jadi, simbol pertama yang kita gunakan adalah terminator. Dan di sini kita tulis dengan kata mulai. Lalu selanjutnya kita gunakan simbol preparation. Di sini kita akan mendeklarasi massa, kecepatan, dan energi kinetik. Analogi deklarasi di sini maksudnya adalah kita memasukkan variabelnya ke simbol ini. Variabel di soal tadi kan ada massa, kecepatan, dan energi kinetik. Jadi kita masukkan di simbol preparation ini. Lalu selanjutnya kita gunakan simbol data. Di sini, program komputer akan membaca input, yaitu membaca nilai massa dan kecepatan. Nah, selanjutnya ada proses menghitung di sini, yang menggunakan simbol persegi panjang. Dan di sini kita akan hitung energi kinetik sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Atau rumus yang kita kenal, setengah mv kuadrat. Setelah kita memberikan nilai pada variabel massa dan kecepatan tadi, kemudian di variabel energi kinetiknya yang kita deklarasikan tapi belum kita isikan nilai, itu kita set isi dengan massa dan kecepatan. Kalau sudah ketemu, berarti kita sudah tahu dong berapa energi kinetiknya. Nah, itu kita tampilkan nilainya di simbol data. Di simbol data ini mempunyai 2 arti. Tadi kan ada membaca input dan menampilkan output. Nah, di sini kita akan menampilkan outputnya.
Nah, berarti flowchart energi kinetiknya sudah selesai kan? Sehingga selanjutnya kita gunakan simbol terminator lagi. Karena di sini kita akan mengakhiri flowchartnya. Jadi kita tulis selesai. Jika kita masukkan angka yang ada di soal tadi, maka flowchartnya akan jadi seperti yang di samping ini. Ada 3 tips menggunakan flowchart. Yang pertama, kita pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, tadi saya menggunakan bahasa Indonesia. Jika teman-teman ingin menggunakan bahasa Jerman atau bahasa lain sebagainya, teman-teman sendiri bisa mengatur bahasanya. Lalu yang kedua, gunakan bahasa yang baku. Dan yang ketiga, masukkan kalimat ke dalam simbol. Nah, di simbol-simbol terminator dan lain sebagainya tadi, kita masukkan kalimat sebagai penjelas si simbol tersebut berfungsi sebagai apa. Sekian video dari saya mengenai algoritma dan flowchart. Apabila ada kata-kata saya yang salah, harap dimaklumi karena di sini saya masih belajar. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.